Halo teman-teman, selamat datang kembali di Biru Laut Channel yang akan membahas ilmu pengetahuan sedalam laut. Video kali ini akan membahas dan membandingkan dua saham dengan segmen industri peternakan. Selain itu, kedua perusahaan ini adalah big player pada sektor kebutuhan primer. Namun sebelumnya, ini adalah disclaimer-nya. Yang pertama, video ini hanya berbagi info perihal emiten, bukan ajakan jual beli, dan keputusan investasi ada di pilihan masing-masing investor. Kedua saham tersebut adalah PT Java Confit Indonesia Tbk dengan kode JPFA dan PT Charon Pokpan Indonesia dengan kode CEPIN. Selanjutnya, ini adalah total pendapatan kedua perusahaan selama 10 tahun terakhir, di mana kenaikan Java cukup konsisten dan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dan 2018. Di sisi lain, total pertumbuhan Java selama 10 tahun terakhir sebesar 136% dengan rata-rata kenaikan 10,19%. Dan ini adalah chart perbandingan kuartal 1 hingga 3 pada tahun 2020 dan 2021. Terlihat terjadi kenaikan yang cukup baik per kuartalnya, dan sangat besar kemungkinan terjadi kenaikan pada laporan akhir 2021. Sedangkan CEPIN memiliki kenaikan yang cukup tinggi namun cukup fluktuatif juga, di mana terjadi penurunan yang sangat besar pada tahun 2020 sebesar 27,4%. Adapun pertumbuhan selama 10 tahun CEPIN sebesar 137% dengan rata-rata kenaikan 11%, dan ini adalah chart perbandingan kuartal 1 hingga 3 pada tahun 2020 dan 2021. Terlihat terjadi penurunan pada kuartal 1 dan 2, namun penurunan tersebut tidak signifikan jika dibandingkan dengan kenaikan kuartal 3 sebesar 334%. Dengan melihat data ini, kenaikan laporan akhir 2021 CEPIN sangat tergantung oleh pendapatan di kuartal 4 nanti. Namun jika penurunan hanya sebesar 5 hingga 10%, peluang untuk tumbuh masih sangat besar. Selanjutnya, laba bersih dari kedua perusahaan, di mana laba bersih dari Java sangat fluktuatif, yang artinya laba bersih dari Java tidak sebanding lurus dengan kenaikan pendapatannya. Sehingga 10 tahun terakhir Java hanya mampu mengalami kenaikan laba bersih sebesar 27%. Hal ini mengakibatkan net profit margin dari Java juga sangat fluktuatif. Selanjutnya, net profit margin dari tahun 2020 adalah net profit margin terendah kedua sepanjang 10 tahun terakhir, yaitu sebesar 2,23%. Di sisi lain, CEPIN juga memiliki laba bersih yang cukup fluktuatif. Terlihat selama 10 tahun CEPIN mengalami penurunan sebanyak 4 kali. Tentunya ini masih terbilang baik dengan laba bersih dari CEPIN yang mengalami kenaikan sebesar 63% selama 10 tahun terakhir. Kondisi laba bersih yang fluktuatif memberikan dampak net profit margin dari CEPIN juga ikut fluktuatif, namun pada tahun 2020 net profit margin tumbuh dari tahun sebelumnya. Hal ini memperlihatkan manajemen dari CEPIN sangat baik dalam membuat strategi penjualan produk. Selanjutnya, net profit margin tahun 2020 masih terbaik selama 7 tahun terakhir atau dari tahun 2014. Dari data net profit margin kedua perusahaan terlihat perbandingan kedua data tersebut, dan chart ini terlihat terdapat 3 periode, di mana periode pertama adalah kondisi net profit margin kedua perusahaan mengalami penurunan drastis. Periode kedua adalah kondisi masa kebangkitan dari net profit margin kedua perusahaan. Dan periode terakhir adalah periode di mana COVID-19 mulai muncul di Indonesia, dan terlihat bahwa CEPIN mampu survive di kondisi COVID-19. Di sisi lain, Java mampu memperlihatkan kinerja yang epik pada tahun 2016 dan 2014 hingga tahun 2019 Java mampu mendekati net profit margin dari CEPIN. Hal ini memunculkan dua pertanyaan, apakah CEPIN mengalami penurunan atau Java mengalami peningkatan? Sekilas CEPIN mengalami penurunan, namun hal ini dapat disebabkan Java mampu mengambil market dari CEPIN. Selanjutnya, return on equity dari kedua perusahaan, di mana CEPIN lebih baik dengan rata-rata ROI sebesar 21% selama 10 tahun terakhir, dan terlebih return on equity yang tidak pernah di bawah 14%. Tentunya ini hal yang baik, mengingat 14% lebih baik dari 3 kali return deposito. Dan untuk perbandingan return on equity di 3 kuartal terakhir, terdapat kenaikan yang cukup baik pada kuartal 1-2 tahun 2021 jika dibandingkan pada kuartal sama pada tahun 2020, yaitu sebesar 39,7% dan 63,6%. Di sisi lain, terjadi penurunan yang cukup tinggi pada kuartal 3 2021 sebesar 123,8%. Dan ini menjadi catatan yang kurang baik karena dibutuhkan kenaikan sebesar 21% pada kuartal 4 untuk mendapatkan return on equity pada tahun 2020 atau mempertahankan return on equity di tahun sebelumnya. Selanjutnya, Java memiliki rata-rata return on equity sebesar 15% di 10 tahun terakhir, dengan return on equity terendah pada tahun 2014 sebesar 6,8%. Selanjutnya, laporan 3 kuartal terakhir, Java mengalami peningkatan yang sangat baik. Melihat pertumbuhan ini sangat besar, kemungkinan laporan akhir 2021 return on equity Java akan mengalami kenaikan.
Selanjutnya, PBV dari kedua perusahaan sendiri memperlihatkan Java jauh lebih baik dari Cepin dengan rasio PBV dari 1 hingga 3 kali. Dan tentunya PER akan sebanding lurus dengan PBV di mana Java masih lebih baik atau lebih murah. Dan sedikit kesimpulan, Cepin mampu unggul di hampir semua lini mulai dari return on equity, net profit margin, pendapatan. Dan terlebih net profit margin dari Cepin tetap mengalami pertumbuhan di kondisi pandemi. Di sisi lain, seiring waktu Java mampu mempersempit jarak net profit margin dari Cepin, yang selanjutnya pertumbuhan return on equity pada 3 kuartal terakhir juga mengalami kenaikan yang sangat baik. Dan kedua perusahaan rutin membagikan dividen. Data ini saya dapatkan dari yahoofinance.com. Terakhir, jika seandainya ditanya saya pilih yang mana, saya akan memilih Java dengan metode menabung saham selama 12 bulan dengan menyimpannya selama 5 hingga 10 tahun. Alasan pertama, capital gain kedua perusahaan tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan sehingga metode menabung saham sangat cocok. Alasan kedua, lambat tapi pasti Java mampu mendekati performa dari Cepin. Sekali lagi, disclaimer ini hanya jika harus memilih. Oke, sampai sini video pembahasan kali ini dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya yang akan dibahas sedalam biru laut.